Kita mulai ya. Beda banyak tuh. Ya, baik semuanya, selamat siang menjelang sore. Ya, selamat datang di Kebun Raya Bogor. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya di sini sebagai tour guide yang akan memandu trip kita hari ini yang berdurasi 15 sampai 20 menit. Saya juga akan menceritakan sejarahnya tentang Kebun Raya Bogor dan beberapa koleksi tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Kebun Raya Bogor ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 Mei 1817. Didirikannya itu oleh Profesor Dr. Edward dari kebangsaan Jerman dengan memiliki luas 87 hektar dan luas istana Bogornya itu 28 hektar, jadi total luasnya 115 hektar. Nah, usia Kebun Raya Bogor ini sekarang sudah mencapai ke 206 tahun dengan kurang lebihnya memiliki 3.000 jenis tanaman dan 11.000 jumlah tanamannya yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Nah, ini yang pertama ada di sebelah kanan, ini adalah Gria Anggrek. Tempat pembibitan dan budidaya tanaman anggrek ada di sini. Itu buka tuh. Untuk umum, jadi kalau mau lihat atau membeli koleksi tanaman anggreknya bisa masuk ke area dalam. Range harganya berapa, Bang? Nah, harganya dari 300 ribuan. Iya. Dan di depannya ini di sebelah kanan ada areanya pohon jeruk. Nah, ini salah satunya ada buah jeruk hutan yang berasal dari negara Kolombia. Mana jeruknya, Bang? Oh, ini nih jeruk nih. Buah kedongdong ada di area bawah nih. Ini nih jeruk nih. Oh, enggak ada. Ada tuh. Ini buahnya nih. Iya, ini nih. Tuh ada buahnya tuh. Boleh, tapi ini rasanya Asam. sangat pahit dan juga mengandung racun untuk binatang. Silakan dimakan, Pak. Untuk binatang. Iya. Oh, itu binatang. Binatang bukan. Jadi jeruk ini dulu dimanfaatkan untuk pembuatannya aromaterapi atau bahan baku minyak wangi. Dan di sebelah kirinya ini ada areanya tanaman-tanaman obat ada di sini. Itu temulawak, jaya-jayan, daun mint, daun sirih, kumis kucing dan masih banyak lagi koleksi-koleksi tanaman obat lainnya. Mana kumis kucing? Itu dari sebelah kiri. Di dalam nggak kelihatan. Nah, yang ini ada kopi nih di pot-pot yang warna coklat ini. Iya. Ini ada dua jenis, ada kopi robusta dan kopi arabica. Kopi kapal api. Enggak ada. Kopi kapal api di rumah. Ih, susah ya. Ya, udah jadi itu. Pung, buka kan, Nah, Pung. ini sebelah kanannya ada Taman Bineka atau Taman Bapak Sujana Kasan. Jadi tengah-tengah taman ini tanamannya dibentuk burung Garuda seperti ada di gambar di sebelah kanan, nah seperti itu. Nah, itu juga melambangkan negara Indonesia dan juga untuk mengenang jasanya Bapak Sujana Kasan. Bapak Sujana Kasan ini adalah orang pertama yang berasal dari negara Indonesia menjabat di Kebun Raya Bogor ini selama 10 tahun sebagai direktur utamanya setelah merdeka. Pada tahun 1949 Wih, ikan apa terapi ikan ya? Ini ada ikannya. Oh, kirain ada ikan terapi. Kirain ada ikannya. Buah sosis Afrika di sebelah kiri. Buah sosis Afrika ini adalah makanannya gajah, kuda nil, dan jerapah. Tidak bisa dikonsumsi oleh kita karena buahnya keras dan juga mengandung kadar alkohol. Ya, kadar alkohol itu apabila buahnya sudah jatuh di bawah tanah selama 12 jam, itu kadar alkohol bisa mencapai 70%. Wow. Bagus buat obat. Ya. Obat apa? Nah, yang ini ada pohon beringin Bapak Soekarno yang ini. Oh. Ini yang menanam Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno pada tahun 1964 pohonnya. Dan ini kita melintasi jembatan Surya Lembayung. Nah, ini di bawahnya aliran Sungai Ciliwungnya yang mengalir ke daerah Depok dan Jakarta. Oh, ini yang bikin banjir. Ini yang bikin banjir Jakarta. Banjir sampai airnya warna coklat. Wah, coklat. Kalau di sini nggak coklat tuh, bersih airnya. Bisa mandi tuh. Nyaman di sana. Nah, ini pohon merantinya di sebelah kanan. Pohon meranti ini kayaknya yang digunakan untuk pembuatannya furnitur atau mebel. Ada durian. Ada durian. Udah kelewat tapi. Nah, ini ada pohon ulin atau pohon besi di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Pohon ulin atau pohon besi ini dulu digunakan untuk bantalannya rel kereta api, pembuatannya rumah dan juga pembuatannya perahu. Kayunya ini dia semakin terkena air atau terkena panas akan semakin kuat, semakin keras dia kayu ulinnya. Jadi kayak fosil ya. Fosil kayak itu. Fosil. Ah, kayak emas dan sebagainya. Kan mesin udah diambil. Bi, ini yang sekte yang kamu bilang ya, Bi. Wan. Pakai kerudung tapi roknya hati. Nah. Pembahasannya. Dan di depannya ini adalah pohon jodoh.
Ayo, Kel. Pohon jodoh karena Boleh dicoba, pohon Kel? ini dia tumbuhnya Mohon dicoba, Kel. dengan dua jenis pohon. Siapa tahu dapat jodoh. Ayo, Kel. Kalau sebelah kiri adalah pohon melati tembaga, di sebelah kanannya pohon beringin putih. Yang ini Yang nih. dua besar ini. Yang Ini usia gede. pohonnya 158 tahun. Cepat. Tahu-tahu bekas juga orang. Tingginya nyampe 40 meteran. Nah, kalau yang dua besar ini dia sama jenisnya. Kalau ini bukan berjodoh tapi saudaraan. Ini pohon beringin merah yang ini. Anaknya mungkin. Ini kulitnya berwarna merah dan akar itu merambatnya sangat luas jauh dari batang pohonnya, berbeda dengan yang tadi. Nah, ini akar yang sebesar ini sampai ke atas sana tuh. Nah, di sebelah kanannya ini ada komplek makom keramat. Ini adalah makomnya Ratu Galuh, istri keduanya dari Prabu Siliwangi. Ada juga makom Bajopra sebagai panglima perangnya, makom Babau sebagai senopati, dan Sunan Galuh Pangkuan adalah anaknya Ratu Galuh. Makom ini sudah ada lebih dulu sebelum ada kebun raya dan istana Bogor, kurang lebih ditemukan pada abad ke-15 makomnya. Oh, berarti ini dulu baru ada kebun raya. Iya, ada makam dulu. Dan itu jembatan gantung merahnya di sebelah kiri di ujung sana. Nah, itu yang kata orang zaman dahulu kalau pacaran lewat situ sesudahnya akan putus. Ya, jembatan merah itu. Mustahil. Ya, Tapi kalau nggak suka sama ceweknya, jalan dari situ biar ya, putus. kalau udah bosan bawa aja ke situ. Nah, ini juga ada area pohon mangga. Itu jembatannya udah banyak yang putus talinya. Oh, kalau dulu masih bisa. Kalau dulu masih bisa. Oh, pernah lihat situ ya? Oh, pernah itu bapaknya. Nah, yang ini di sebelah kanannya ada pohon kenari babi yang besar ini. Ya, ini disebut pohon Kenari karena babi. dulu itu di sela-sela akar Kenari pohonnya babi. ini menjadi rumah atau tempat bersembunyinya babi hutan. Oh. Ini usia pohonnya 169 tahun. Wow. Dan katanya dilarang berfoto di sela-sela akar pohon itu. Karena takut sangka babi. Iya. boleh. Nah, itu di sebelah kanan di ujung sana ada pelang warna hijau tuh di ujung sana. Ah. Itu lokasi bermekarnya bunga bangka yang namanya itu Amorphophallus titanum pada tahun 2020. Siklus pertumbuhannya 4 sampai 5 tahun dan berkemungkinan akan bermekar di tahun ini atau di tahun berikutnya. Di bulan berapa? Bulannya biasa di akhir tahun. Biasanya Desember ya. Dan yang di sini Rafflesia arnoldinya dia tumbuhnya liar, jadi tidak pembibitan. Dia bermunculan sendiri dan tidak ada siklus pertumbuhannya. Kalau pembibitan bunga Rafflesia arnoldi itu adanya di Bengkulu. Ya. Nah, ini tanaman sagu di sebelah kiri. Ini yang biasa dibuat papeda oleh orang Maluku atau Papua. Ya, dan juga ini ada kelapa sawitnya di sebelah kiri kita ini. Putih malu Putih malu ada. mana? Malu dia mengenai kelihatan. Iya, kalau ketemu sama kamu dia Nah, malu loh, Pak. ini kelapa sawitnya ditanam di sini untuk mengenang sejarahnya atau indukannya kelapa sawit pertama di Indonesia dulu di Kebun Raya Bogor ini. Kelapa sawitnya itu berasal dari Afrika sebanyak 4 biji pada tahun 1848 dibibitin sini pertama kali. Beberapa tahun kemudian baru disebarluaskannya ke daerah Sumatera, Kalimantan, bahkan diekspor sampai ke luar negeri. Nah, ini kita akan beralih ke area atas untuk melihat tampak belakangnya Istana Bogor atau Istana Presiden. Biar ketemu dulu. Din, ini kalau salah ada durinya. Ada, ini salak Bali ini nih, sebelah kiri. Tajam itu Ya, yang di bawah itu ada salak pondo, itu masih berbuah salaknya. Kalau yang di depan ini yang daunnya lebar dan besar, ini salak condet. Yang mana? Ini nih sebelah Ini kiri. salak Bu. condet nih yang Tapi lebar-lebar salaknya tuh. udah nggak berbuah, kalau yang ini udah tua tanamannya. Udah menopause dia. Aduh, itu mah Salak condet. Salak condet. Kalau salak condet itu rupa buahnya dia agak besar dan rasa itu dia agak asam, beda dengan salak pondo. nggak tabrak. Nah, yang ini di sebelah kiri di area bawah adalah taman akuatik. Taman akuatik ini koleksi tanaman yang tumbuhnya di air. Nah, itu ada pohon pisang yang tumbuhnya di air, ada teratai, ada melati air, dan masih banyak lagi koleksi tanaman air lain itu ada di area bawah. Pisang dari air. Ya, ini ke sebelah kirinya ada akses jalan menuju ke Taman Meksiko ke sebelah kiri. Taman Meksiko itu kelompoknya tanaman-tanaman kaktus yang ada di belakang sana. Disebut Taman Meksiko karena ada beberapa jenis tanamannya yang berasal dari daerah Meksiko.
Mana kita mah? Nah, yang ini adalah area pandanis atau keluarga tanaman pandan. Yang besar-besar ini tanaman pandan yang bisa ditemukan di pinggir pantai. Daunnya itu digunakan untuk pembuatannya anyaman tikar, dompet, tas, dan topi. Iya. Untuk anyaman-anyaman. Kertas, ding, ding, kertas, ding, kertas, ding. Bisa juga tuh bambu ada topi, sama senjata. Nanti ada di atas bambu kuning. Bisa buat apa aja sih bambu ini? Bambu kuning itu dulu dipakai buat senjata, buat perang zaman penjajahan. Namanya bambu runcing. Nah, ini sebelah kirinya di atas ada pohon raja atau kompasia. Ini salah satu jenis pohon yang paling tinggi dari pohon-pohon yang lain. Ketinggian pohonnya bisa mencapai 80 sampai dengan 90 meter. Di sini pohonnya tumbuhnya kurang lebih baru 40 meteran, usianya itu 109 tahun. Wow. Udah 109 baru 40. Nanti 100 tahun lagi baru 100 tahun lagi. maksimal. Iya. Nah, sebelah kanannya ini ada monumen Lady Olivia Raffles. Ini adalah monumen istrinya dari Thomas Stephen Raffles dulu. Raffles membangun monumen ini untuk mengenang istrinya karena meninggal dunia di Kebun Raya Bogor ini terkena wabah malaria. Aduh. Jadi ini hanya monumen, bukan makam. Oke. Nah, itu istana Bogornya ada di belakang sana, nanti kita ada di ujung jalan sana. Dan di sebelah kirinya Sana. ini ada Olive Store, ini pusatnya souvenir dan merchandise Kebun Raya Bogor. Di sebelah kanannya ini ada cafe dan resto, namanya Secret Garden yang ini. Apalagi situ tuh bang, saya sampai jatuh Andi. Di sini beli payung ini. Permisi, permisi. Permisi. Ibu cantik. Ibunya modelnya hitam. Tuh bang, Nah, yang ini di sebelah kirinya ada laboratorium Trop. Ini laboratorium tertua se-Indonesia dari zaman Belanda hingga sekarang masih digunakan atau masih beroperasi. Ini pertama kali digunakannya oleh Dr. Melcher dan Profesor Teisman untuk meneliti obat malaria yang ditemukan berasal dari tanaman Cina. Nah, kalau yang ini adalah rumah tinggalnya Dr. Melcher sebagai dokter malaria yang tinggal di sini. Ini bangunan tua peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1884 dan ini juga yang dijadikan guest house untuk honeymoonnya Ratu Belgia pada tahun 1928. Masih dipakai ya, itu ada beberapa bagiannya digunakan sebagai kantor dan juga ada yang dimonumenkan. Nah, yang ini sebelah kanannya ada tanaman rotan yang ini. Ya itu Ya, ini rotannya di sebelah kanan. Ada durinya. cuma kalau hidup nanti langsung darah bocor. Darah habis mak. Dan yang ini di sebelah kanannya ada Taman Teisman. Taman Teisman ini mengarah langsung ke Istana Bogor di ujung sana. Taman ini dibangun untuk mengenang jasanya Profesor Teisman. Profesor Teisman ini adalah ahli botani atau ahli tanaman, orang yang mendirikannya Kebun Raya Cibodas yang berada di puncak Bogor. Dan Profesor Teisman ini adalah orang yang menemukan obat malaria dulu sini yang berasal dari tanaman Cina. Ini orangnya ada di gambar itu. Nah, itu. Dan ini di kanan dan kirinya ada pohon palem. Jalan ini dinamakan Jalan Beverly Hills namanya. Palemnya sama. Dan di depannya ini kita memasuki area taman bambu. Nah, ini yang pertama ada bambu kuning atau bambu tropis. Bambu kuning ini bambu yang digunakan sejak pada zaman penjajahan, yaitu bambu runcing. Oh, ini Ya. Yang ini yang kecil bambunya, yang ini rebusnya tidak bisa dikonsumsi, dia rasanya sangat pahit. Digunakan untuk pengobatannya penyakit liver. Tuh, ya, bagus itu. Ini bambunya berasal dari negara Cina, ini makanannya pandai. Tadi jodoh iya Ini ada kena. bambu apus atau bambu tali disebut juga bambu rungkut. Ini untuk pembuatannya anyaman tali tirai bambu pakai bambu. nanya? Ya, oh bulu. Di sebelah kanannya ini ada bambu ulung atau bambu hitam. Ini bahan baku untuk pembuatannya alat musik angklung yang ini bambunya. Oh, yang ini. Ya, tipis ya. Ya, yang Hitam di ya? belakangnya itu adalah bambu petung atau bambu gombong. Itu rebungnya yang biasa dikonsumsi atau dibuat olahan makanan. Dia raksasa. Dan di depannya itu tampak belakangnya Istana Bogor atau Istana Presiden. Jadi akses jalan ini hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki. Kalau jalan kaki dari sini itu keluar di tempat pintu utama yang tadi yang ramai. Jadi ini di tahun 2017 tidak ada akses masuk ke istana karena Bapak Jokowi tinggal di sini.
Dan juga ini, ya Pak? Lagi pulang kampung. Iya, nah ini ada makam Belandanya di sebelah kiri. Ini ada 42 orang. Rata-rata meninggalnya karena terkena wabah malaria dulu. Waduh, malaria Makam semua Belanda ya? dibedakan dari batu nisannya, semakin tinggi atau semakin besar batu Tengok nisannya, dah. semakin tinggi tangga Gerombolan. jabatannya pada saat dia hidup di Rombongan. Bisa buat apa? Itu kalau Belanda. sini. Ya. Nah ini ada taman bambunya di sebelah kiri. Bisa buat apaan? Apanya? 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 Abang Nah mah ini ada bambu banyakan raksasa nanya di nggak sebelah jelas. sana nih. Mana itu? Ya, ini Nih. bambunya berasal dari Bambunya negara gede-gede. Myanmar. Ini bambunya buat bikin rumah adat atau rumah panggung, konstruksi jembatan dan juga Bulu bolon, kan? yang bambu. Iya. Ya, kalau yang ini ada bambu untuk bungkusan nasi lemang, pakainya bambu yang itu. Ambil kel, ambil kel. Karena dia dinding bambunya tipis dan jarak rosnya panjang. Jalan-jalan atas ayun. Nggak ada. Bisa ditunda nggak? Kecepatan dari mentoknya sampai 30. Ding, ding. Nah ini di depan yang terakhir ada akses jalan tuh di depan itu ke sebelah kanan itu menuju ke Museum Zoologi. Museum Zoologi itu isinya hewan-hewan langka yang diawetkan dalam keadaan utuh dan juga memiliki kerangka fosil ikan paus biru. Kita udah pernah masuk ke dalam. Ada di belakang sini, dia maksudnya sini di depan itu sebelah kanan. Kita udah pernah. Balik lagi nih. Iya, balik lagi. Tadi. Aku udah tas. Tahu. Tahu. Mau balik kita. Tahu. Ada yang mau ke stasiun? Nggak ada? Belum. Nih yang mau keluar dari pintu utama bisa turun di sini. Tahu. Tapi pernah ke sini pas jaga. Tahu. Rame. Tahu. Ini bentuk keluar ya? Bentuk keluar. Iya, kantor pos. Bukan, konservasi. Kantor pos yang tadi di bambu, Pak. Iya, berarti kita kalau tadi Nah, itu di bawah. Balik lagi ke tempat awal. Nah, ini ditutup tadi jalannya kan. Kalau orang kan jalan kaki. Kalau jalan kaki boleh. Nggak bisa, ditutup jalan. Nah ini yang di depan di sebelah kiri ada pohon yang cukup besar juga. Ini adalah pohon Eucalyptus alba atau disebut pohon kayu putih. Yang ini pohonnya nih. Ini disebut pohon kayu putih karena dari daunnya wanginya mirip dengan wangi kayu putih. Bisa buat apa aja? Ini buat bikin kayu putih juga bisa, tapi yang diproduksi bukan yang ini, tapi yang kecil-kecil tanamannya. Di belakangnya ini ada paku-pakuan atau pakis. Ini adalah pakis len atau pakis hutan. Jadi tanaman pakis ini tidak untuk dikonsumsi. Daunnya itu keras dan juga memiliki racun. Pakis yang besar ini dia salah satu tanaman yang sudah hidup di zaman purba atau di zaman dinosaurus dulu. Bisa buat apa ya? Nggak bisa buat apa-apa kalau yang ini. Aku kan bisa. Oh, itu tapi nggak bisa dikonsumsi ya? Kan bisa buat dari pedang. Kan enak. Biasa itu.
bahaya nggak? Nah, ini sebelah kiri juga ada area tanaman palem. Ini ada palem botol, palem sedang, palem berduri, ada buah lontar atau siwalan, kelapa, salak, dan juga pohon kurma. Nah, ini pohon buah lontar itu pohonnya yang tinggi seperti pohon kelapa tapi berbeda di bentukan daunnya. Ini kurmanya juga ada di sebelah kiri, salah satu tanamannya yang ditopang oleh besi. Tapi di sini kurmanya tidak berbuah karena tanamannya tidak dikawinkan. Dan tanahnya itu dia terlalu lembab atau terlalu basah, jadi dia hanya bisa tumbuh tanpa berbuah. Dikawin juga, jadi dulu tuh ditanamnya sepasang Bu, tapi pasangannya mati duluan. Ya, kasihan. Udah apa janda itu? Iya, makanya jadi bingung mau dikawinin lagi nggak tahu. Jadi dia beda apa janda. Jadi nggak dikawinin lagi. Tanya aja dulu Bu. Tasnya ada gambar Nah, di sebelah kanannya ini ada pohon kapuk atau randu. Itu yang di belakang yang besar, pohon kapuknya usianya sudah mencapai 152 tahun. Wow. Nah, kalau yang di depan ini namanya pohon kapuk kembar. Dia bentukan pohonnya hampir sama. Uniknya dibedakan dari cabang atasnya, yang satu ke sebelah kanan, yang satu ke sebelah kiri. Usia pohonnya 103 tahun. Dan itu di area depannya di atas ada restoran, namanya itu Resto Rasa. Nah, restoran itu salah satu tempat yang dulu jadikan tempat berkunjungnya Presiden Amerika. Yang pertama itu ada George Bush pada tahun 2006 dan juga ada Barack Obama pada tahun 2017. Nah, ini sebelah kanannya ada kolam teratai raksasa yang berasal dari sungai Amazon. Wow. Itu di atas daun teratainya dia mampu menampung beban maksimal 3 kilo. Kalau dia tidak sobek atau tidak bolong di atas daunnya. Diameter lingkarannya maksimal mencapai 3 meteran, lebar diameter lingkarannya itu. Dan di sebelah kirinya ini ada monumen 2 abad, ini dibangun pada tahun 2017. Ini bertepatan dengan usia kebun raya Bogor yang mencapai ke 200 tahun pada tahun 2017. Ya, jatuh anak kecil ke kolam. Belum nih. itu nggak bisa diinjek ya? Nggak bisa, kalau nggak 3 kilo dia tenggelam. Kalau satu Kalau 1 kilo bisa. Ini ada yang mau turun di pintu 3 atau di sini lagi turunnya? Kalau Sini mau lagi turun aja di deh. pintu 3 mau dianterin ke atas. Itu di mana? Sini aja. Masih mau muter. Ada. Kita lagi ya. Soalnya ini terakhirin ini. Nanti kita di pintu sana lagi aja. Biar jauh motornya. dari sini aja. Iya, biar jauh motornya. Mau di mana turunnya, Bu? Tempat yang tadi itu di sebelah kiri di bawah. Itu. Di sini aja. Ya udah, berarti habis semuanya. Oke, terima kasih banyak.